bolehkah pupuk organik dicampur dengan pupuk kimia? Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Mudah-mudahan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kebetulan saya mendapat salah satu komentar pada video saya sebelumnya. Komentarnya seperti ini ya teman-teman. Bagaimana kalau pupuk organik kemudian dicampur dengan pupuk kimia, apakah ada efek baik dan efek buruknya ya? Seperti itu kira-kira komentar dari teman kita tersebut. Untuk itu pada video kali ini kita akan berbagi tentang dua cara menggunakan pupuk organik, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair, dan juga pupuk kimia yang perlu teman-teman ketahui agar tidak sia-sia ya. Jadi ketika kita salah dalam pengaplikasian pupuk organik dan juga pupuk kimia, maka bisa menyebabkan penggunaan pupuk tersebut sia-sia ya. Agar pembahasan ini nyambung, maka kita bahas dulu satu persatu tentang kedua pupuk ini ya, baik pupuk kimia maupun pupuk organik, baik itu pupuk organik padat dan juga pupuk organik cair ya. Nah, yang pertama pupuk kimia. Secara umum pupuk kimia terbagi menjadi dua, yaitu pupuk kimia majemuk dan juga pupuk kimia tunggal ya. Saya pikir teman-teman sudah tahu ya. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu dari pupuk kimia ini, yaitu pupuk kimia majemuk atau biasa dikenal sebagai NPK ya. Nah, NPK ini sifatnya mudah menguap dan juga mudah cair, sehingga pupuk kimia ini sangat sangat digemari oleh para petani karena cara penyerapannya yang begitu cepat dan juga unsur hara yang terkandung di dalamnya itu sangat tinggi ya teman-teman. Namun begitu, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan kepada tanah ya. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan biasanya akan membuat tanah kita gersang, artinya tidak subur, tanah kita mengeras, dan juga mengakibatkan beberapa biologi yang ada di dalam tanah itu mati ya teman-teman. Jadi ada 3 syarat yang harus kita miliki agar tanah kita subur ya. Yang pertama yaitu sifat fisik dari tanah tersebut, kemudian kimia dan juga biologi tanah ya. Jadi ketiga unsur ini harus kita penuhi untuk mendapatkan kesuburan tanah kita ya. Sedangkan pupuk organik, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair, itu dibuat dari bahan-bahan organik yang kemudian difermentasi menggunakan mikroorganisme, baik itu mikroba ataupun jamur ya, jamur baik seperti itu. Sehingga penggunaan pupuk organik sangat diperlukan guna untuk menghindari kerusakan kepada tanah kita ya. Karena dengan pemberian pupuk organik, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair, bisa memperbaiki sifat fisik, kimia dan juga biologi tanah sekaligus ya. Untuk itu penting sekali menggunakan pupuk organik buat teman-teman yang masih menggunakan pupuk kimia ya. Namun untuk itu kita perlu mengetahui seperti apa cara penggunaan yang benar agar kedua pupuk ini menjadi tidak sia-sia ya teman-teman. Beberapa jenis pupuk organik cair mungkin bisa melemahkan pupuk kimia atau bahkan juga pestisida ataupun insektisida kimia ya. Jadi kesimpulannya, bolehkah pupuk organik dicampur dengan pupuk kimia? Jawabannya boleh selama cara penggunaannya benar ya teman-teman. Nah, bagaimana cara penggunaan pupuk organik dan juga pupuk kimia? Langsung saja pada videonya. Nah, kebetulan saya memiliki tanaman jambu air yang baru selesai berbuah. Nah, kemudian kita akan praktekkan pada tanaman jambu ini ya teman-teman. Sebagai panduan dasar, untuk 1 kilo pupuk NPK kimia bisa kita campurkan kepada 100 liter air ya. Untuk 1 liter air maka kita bisa campurkan sekitar 10 gram ya.
Nah 10 gram itu lebih kurang setengah sendok lebih ya, artinya 1 sendok itu 1 sendok makan itu rata-rata sekitar antara 10 sampai 15 gram ya. Jadi kita buat setengah sendok, dan itu untuk pupuk NPK kelas Mutiara ya. Kebetulan ini adalah NPK subsidi, jadi teman-teman tahu sendiri yang namanya subsidi jadi agak berbeda ya teman-teman. Jadi untuk pupuk subsidi seperti ini bisa kita tambahkan dosisnya ya, dan itu jika kita menggunakan pupuk kimia secara konvensional. Nah berhubung di sini kita menggunakan pupuk kimia dan juga pupuk organik, maka kita bisa mengaplikasikan pupuk kimia dengan takaran setengah dari takaran yang umum ya, yaitu jika tadi kita menggunakan 1 kilo per 100 liter air, maka dengan menggunakan pupuk organik kita cukup menggunakan setengah kilo per 100 liter air ya teman-teman, sehingga dengan menggunakan pupuk organik kita bisa hemat pupuk kimia. Jadi itu adalah salah satu kelebihan menggunakan pupuk organik ya teman-teman. Jadi kita campurkan kira-kira setengah sendok ke dalam 1 liter air, lalu kita larutkan sampai benar-benar larut ya. Oke, setelah dirasa larut maka langsung saja kita aplikasikan. Caranya kita korek dulu media tanam kita kira-kira kedalaman 5 cm ya. Kemudian langsung saja kita siramkan secara melingkar seperti ini ya. Nah kemudian untuk menghindari penguapan maka kita perlu melakukan penutupan kembali ya. Biasanya pupuk kimia akan diserap oleh tanaman dalam waktu 5 sampai 7 hari ya. Jadi kita katakan 1 minggu ya. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah ketika kita ingin menggunakan pupuk organik, dalam hal ini pupuk organik cair, maka seminggu ke depan kita bisa mengaplikasikan pupuk organik cair ke medianya ya. Jadi caranya kita campurkan 1 pupuk organik cair berbanding dengan 10 sampai 20 liter air ya. Lalu kemudian kita aduk dan diamkan minimal 5 menit agar pupuk organik cairnya bisa menyatu dengan air ya. Ya teman-teman, ini tadi wadah sudah saya cuci ya, sudah saya bersihkan. Nah ini hanya contoh ya teman-teman. Setelah seminggu penggunaan pupuk kimia tadi, maka kita aplikasikan pupuk organik cair kepada medianya ya. Tujuannya untuk mengikat nitrogen bebas maupun mengurai unsur hara berupa fosfat dan juga kalium ya, sehingga tanah kita subur dan tanaman kita juga ikut subur ya. Dan jika teman-teman sudah melihat tanaman teman-teman subur, maka saya sarankan untuk tidak menggunakan pupuk kimia lagi ya. Namun jika teman-teman masih menggunakan pupuk kimia, maka lakukan cara seperti di awal tadi ya. Lakukan pemupukan kimia, lalu seminggu ke depan lakukan lagi pemupukan organik ya, begitu terus menerus. Untuk penggunaan pupuk kimia tabur, sebaiknya kita korek juga tanahnya secara melingkar. Namun jika memang teman-teman tidak rajin, teman-teman bisa menaburnya begitu aja ya. Dan untuk tanaman kecil yang masih kecil seperti ini, teman-teman bisa menggunakan 1 sendok ya. Kita taburi secara melingkar seperti ini. Lalu kemudian kita tutup lagi ya teman-teman, sebaiknya. Namun jika malas juga
juga tidak apa-apa ya. Hanya saja yang paling bagus itu ditutup kembali. Dan untuk penggunaan pupuk organiknya, nanti teman-teman 1 minggu ke depan teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan cara membuat lubang 4 arah mata angin ya. Kemudian teman-teman aplikasikan pupuk cairnya kira-kira 1 liter ya, seperti tadi. Dan untuk pupuk kimianya maka sebaiknya gunakan 2 minggu sekali ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan pupuk organik padat atau pupuk organik tabur, jika memiliki, sebelum mengaplikasikan teman-teman bisa mencampurnya terlebih dahulu dengan pupuk organik cair ya. Kemudian kita aduk sampai benar-benar rata. Untuk cara penggunaannya, sebaiknya kita korek medianya secara melingkar, baik dalam pot maupun di tanah langsung ya. Jika di tanah, kita bisa membuat atau menggali lubang ya, kemudian kita masukkan ke dalam lubangnya ya. Kemudian kita tabur secara melingkar ya, seperti ini. Setelah kita lakukan penaburan secara melingkar, maka sebaiknya kita tutup kembali ya, karena jika terkena sinar matahari langsung, ini bisa mengurangi kualitas dari pupuk organik ini ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa memberinya mulsa berupa daun-daun kering ya, boleh daun bambu atau daun kering apapun ya, agar tidak terkena sinar matahari langsung ya. Lalu kapan kita bisa menggunakan pupuk kimia pada tanaman yang kita aplikasikan pupuk organik padat seperti ini? Sebaiknya biarkan 3-5 hari juga. Biarkan dulu mikroorganisme yang ada pada pupuk ini beradaptasi dengan media tanam kita ya, untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, cara supaya aman, kita gunakan pupuk organik cair melalui daun ya. Jadi kita semprotkan pada daun seperti ini, dan kita lakukan pada waktu pagi atau sore hari ya. Namun begitu, untuk memperbaiki tanahnya, tentu saja nanti kita juga perlu mengaplikasikan pupuk organik pada tanah ya. Oke teman-teman, saya kira hanya itu ya, karena terlalu panjang nanti teman-teman bosan sendiri. Jadi jika memang ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, kita bisa sharing-sharing melalui kolom komentar ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.